Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik lagi di pengen berbisnis, pengen punya bisnis 1 miliar. Oke, balik lagi dengan saya di sini Rahman Maulana. Di sini saya akan menjadi host yang akan ngobrol-ngobrol nih pada siang hari ini sama Bapak Kiman mengenai pengalaman beliau, terus juga tentang step-step yang bisa beliau ceritakan gitu ke kita. Oke Pak, mungkin kalau dari kita langsung aja kali ya Pak ya. Boleh. Mau kenalan dulu Pak ke teman-teman. Terserah. Oke, boleh mungkin kenalan dulu Pak dari saya sendiri. Ya. Nama saya Rahman Maulana. Oke. Saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen. Jurusan itu Ilmu Ekonomi Syariah angkatan 58 Pak. Oke. Gitu. Mungkin kenalan Mas? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Pak, sebelumnya nama saya Rahman dari program studi manajemen agribisnis dari Sekolah Vokasi Pak. Angkatan 57. Oke. Baik, sebelumnya saya perkenalkan saya Muhammad Musli Hidayat dari Departemen Agronomi dan Hortikultura angkatan 58, Pak. Oke. Ya, lanjut deh. Oke, halo Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Hera Laudra dari Fakultas Peternakan angkatan 58 dari program studi Teknologi Hasil Ternak. Oke. Halo, assalamualaikum semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nanda Oktavia dari Sekolah Vokasi IPB, jurusan Teknologi Rekayasa Komputer angkatan 57. Oke. Oke, baik. Perkenalkan Bapak dan teman-teman semua. Saya Muhammad Lutfi dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Agribisnis angkatan 56. Oke. Baik. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya nih udah bisa nyempatin ngobrol-ngobrol sama kami gitu Pak. Iya. Oke, mungkin biar langsung aja saya mau dengar dulu nih Pak tentang latar belakang Bapak gitu Pak, sebelum Bapak jadi sekeren sekarang gitu Pak, udah punya bisnis juga gitu kan kayak sekarang. Mungkin Bapak bisa ceritain gitu dari latar belakang Bapak, apakah dari mahasiswa emang Bapak tertarik di bidang bisnis gitu, atau kalau Bapak emang baru nyoba pas sudah selesai jadi mahasiswa atau kayak gimana gitu Pak? Ya, baik. Terima kasih ya Adinda ya, dari mentoring leader batch 7 Bapak. 7 ya. Nggak terasa udah 7 batch ya. Iya. Memang IPB ini sekarang udah terkenal menjadi kampus entrepreneur nih, ya kan. Salam juga sahabat Dakara TV. Saya Kiman Siregar angkatan 34 ya. Ini kalian 57 berarti udah beda 23 tahun ya. Emang saya udah tua sih. Anak saya juga sebenarnya udah angkatan 61 di IPB ya. Di sekolah bisnis. Jadi seperti yang ditanyakan tadi, kan sebenarnya berbisnis itu kan sebenarnya ada 3 jenis lah ya orang terjun di bisnis itu biasanya. Satu dia by nasib ya kan, satu by nasab, kedua by nasab, dan yang ketiga by design. Saya sebenarnya nggak bisa juga dikatakan by nasib atau by nasab gitu loh. Kecenderungannya sebenarnya by design lah gitu loh ya. Jadi emang orang tua ada juga latar sedikit di kampung, tapi kampung kan ada juga latar misalnya toke apa gitu loh ya. Tapi juga sebenarnya saya lebih cenderungnya sebenarnya by design. Makanya walaupun misalnya saya sekarang terjun di bisnis, tapi saya sekolah itu nggak pernah berhenti sebenarnya gitu ya. Karena menurut saya gini, untuk menjadi seorang pebisnis itu sebenarnya kan tidak lepas dari kapasitas leadernya gitu loh. Jadi makanya kita juga perlu sekolah kan gitu ya. Makanya saya 1 S2 S3 terus aja gitu ya. Bahkan kita misalnya ada sekolah profesional, insinyur profesional ya, ada BNSP profesional, sampai kita misalnya jadi asesi, jadi asesor gitu kan. Karena pada akhirnya apalagi di era sekarang ini bisnis itu kan makin susah kita kalau hanya based on sumber daya. Harus based on teknologi. Makanya orang sekarang cenderungnya hilirisasi kan gitu ya, harus teknologi gitu ya. Makanya nih teman-teman semua ya yang mentoring leader, khususnya yang batch 7 dan juga teman-teman Dakara TV, ini kita sebenarnya berada di lokasi ini, sengaja kita buat di sini nih, di lokasi Sekolah Islam Terpadu Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School. Jadi saya sebenarnya ingin ya, dari kecil ini kita kan mulai dari TK nih, insya Allah nih 2028 kita masuk SMA sama SMK gitu ya. Sekarang kita udah sampai SMP gitu ya. Dan kita nanti juga mau sebenarnya jalan Dakara Business Institute. Saya sih sebenarnya pingin memang berbisnis itu harus by design gitu loh. Tapi cara by design-nya itu kan dia dari awal harus ditanamkan dulu, ada keinginan dulu. Ini saya nggak tahu nih, saya
Udah berarti hampir 7 batch saya jadi mentoring leader kan. Belum ada tuh yang datang laporan, Bang, saya bisnisnya udah kayak gini. Bang, saya udah gini ya. Itu sebenarnya ya memang berarti dalam hatinya belum ada keinginan maksimal memang untuk di bisnis gitu loh. Ya, karena itu tadi. Ya mungkin dia pintar, dia jago dia teorinya. Tapi karena di hatinya dia nggak menjiwai gitu ya. Makanya kita buatkan saya entrepreneur school gitu loh ya. Jadi istilahnya seperti apapun dia harus menjiwai bahwa memang saya harus seorang pebisnis, walaupun mungkin saya punya aktivitas yang lain, tapi bisnis itu menjadi utama saya dalam menjalankan hidup gitu loh ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau background keluarga sebenarnya saya boleh katakan tuh dari kampung orang susah lah ya. Kayaknya nih kalian lebih hebat-hebat lah kayaknya ya kan dari ininya gitu ya. Tapi memang saya merantau dulu itu saya udah pingin gitu. Saya memang udah mau jadi bisnis. Makanya saya dulu dari S1 itu fotokopi aja saya koordinir. Jadi kadang-kadang teman-teman ini gimana ini fotokopi aja dikoordinir katanya. Tapi memang kita udah ingin gitu loh. Kita memang udah ingin jadi pebisnis gitu loh. Apapun misalnya aktivitas kita kerahkan ke situ. Bahkan saya misalnya S1, S2, S3 saya itu skripsi, tesis, disertasinya itu akhirnya diarahkan menjadi sebuah bisnis gitu loh, ya kan? Ini sebenarnya kenapa nih saya ajak adik-adik ke sini gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti sekolah kita ini bisa menjadi apa namanya itu ya. Kan kadang-kadang kan gini kan, kadang-kadang kalau di kampus itu kan terlalu banyak muatan yang diinginkan gitu ya. Memang kalau di sini kita makanya tagline-nya kita itu sekolahnya para juara dan calon pengusaha gitu loh ya. Nanti mudah-mudahan lah 5-10 tahun lagi kalian datang, mudah-mudahan sekolah ini nanti udah punya alumni dan sudah punya bagus-bagus gitu ya. Tapi menurut saya memang yang pertama itu dari innernya kitanya dulu gitu loh, ya kan? Kamu mau pintar mau apa juga kalau nggak innernya memang nggak ada jiwa berbisnis, ujung-ujungnya kamu jadi melamar kerja lagi gitu, ya kan? Ya kan gitu kan? Gitu. Padahal sebenarnya udah punya, apalagi tadi ada yang sekolah bisnis, ada yang agribisnis apa kan, judulnya udah bisnis gitu ya. Tapi ujung-ujungnya itu tadi ya. Jadi, tapi maksud saya gini, boleh. Saya juga nggak melarang misalnya nanti dalam fasenya itu kalian harus misalnya bekerja dulu di mana gitu ya. Tapi kita harus punya tekad. Ya memang saya mau berbisnis. Makanya menurut saya itu bisnis itu kan barang dan jasa. Pada saat misalnya kita bekerja dimanapun atau misalnya kita jadi karyawan dulu dimanapun, kita harus punya jiwa dalam diri kita. Saya sedang berbisnis nih. Saya bisnis apa? Bisnis jasa gitu loh. Sama si perusahaan ini. Kalau misalnya saya bagus, knowledge yang saya milikin saya kasih maksimal ke perusahaan, maka dia akan istilahnya bayar saya sesuai dengan jasa yang saya berikan kan gitu kan. Kalau kita nggak punya jiwa ini, makanya ada orang itu kadang-kadang dia kerja. Pikirannya hanya istilahnya 8 to 4 gitu loh. Pokoknya datang jam 8, pulang jam 4 udah. Itu aja gitu loh. Nggak punya berusaha untuk maksimal karena dia nggak punya jiwa entrepreneur itu gitu loh. Itu kira-kira Dina. Oke Pak, mungkin sebelum ke pertanyaan yang lain Pak, saya mau nanya nih. Kan Bapak tadi menceritakan alumni IPB 34 nih Pak. Iya. Mungkin bisa ceritain Pak, Bapak alumni jurusan apa gitu Pak? Iya. Saya sebenarnya jurusannya teknik pertanian ya. Teknik pertanian. Jadi teknik pertanian ini termasuk jurusan yang paling fenomenal nih di PB nih. Karena dulu kita namanya MP, mekanisasi pertanian. Zaman saya teknik pertanian, terus saya tinggal berubah lagi teknik pertanian dan biosistem. Sekarang ada lagi teknik mesin dan biosistem. Kembali lagi saya lihat teknik pertanian dan biosistem. Dan sekarang masuk lagi sekolah teknik ya kan. Ada 6 jurusan sekarang tuh. Salah satunya paling tertua jurusan saya tuh teknik pertanian dan biosistem. Sekarang ada itu teknik industri pertanian, teknologi pangan kan. Ada saya lihat dulu ada teknik mesin, teknik kimia sama satu lagi teknik sipil dan lingkungan gitu. Jadi saya memang ini juga penting sebenarnya pertanyaan ini ya. Tapi terserah lah ya adik-adik nanti kan anak saya juga nggak berhasil juga saya arahkan sebenarnya. Bisnis itu kan sebenarnya ada 3 nih, ya kan? Fundamental basic awal bisnis itu ada 3, di produksi, marketing sama finansial, keuangan. Pada saat Adinda semua mau menjalankan bisnis di awal-awal, minimal 3 ini kan harus kita punya. Tapi kalau saya lebih memilih kita engineer, karena di antara yang 3 ini sebenarnya yang paling susah kita achieve itu adalah dari produksi gitu loh. Iya kan, makanya saya engineer gitu loh. Tapi saya sebenarnya anak saya itu saya udah arahkan juga. Kamu mending engineer S1-nya gitu. Tapi dia ngambil bisnis. Ya udahlah nggak apa-apa. Kalian kan juga ada yang ngambil bisnis tadi kan nggak masalah. Tapi yang penting kamu sudah tahu. Karena saya istilahnya ambilnya bisnis, berarti saya nggak menguasai produksi sama istilahnya marketingnya gitu ya. Kalau menurut saya produksi itu yang relatif lebih susah. Kalau marketing sama finansial itu kamu autodidak aja juga belajar bisa gitu loh ya. Tapi kalau produksi misalnya nih kayak abang saya bangun semua sekolah kita kan punya juga pabrik gitu ya. Ya saya yang mengerjakan gitu loh.
Jadi idea sama ininya saya cuma tinggal kita panggil misalnya teknisi, welder ya, yang nanti kita boleh lah sambil jalan-jalan gitu ya. Saya sengaja bawa kalian ke sini, maksudnya berbisnis itu jangan hanya di atas kertas gitu loh ya. Tapi kita memang harus menguasai produksinya. Karena siapa yang menguasai produksi, sebenarnya yang paling sustain fundamental bisnisnya itu dia gitu. Gitu kira-kira ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya berikutnya? Boleh dari saya. Iya. Oke, mungkin dari saya karena tadi Rahman udah ngebahas tentang latar belakang Bapak ya. Terkait motivasi nih Pak, kenapa Bapak bisa memilih jalur wirausaha dibanding karir yang lainnya seperti itu? Oke. Sebenarnya sih sederhana ya. Apa sih sebenarnya keenakan kita punya bisnis itu kan sebenarnya yang kita nikmatin itu sebenarnya hanya freedom aja gitu loh. Kebebasan aja, kebebasan melakukan eksekusi, kebebasan mengimplementasikan ide-ide gitu ya, kebebasan mengatur waktu, kebebasan membangun networking ya. Kalau uang tuh relatif lah ya, nggak mesti juga sebenarnya pebisnis. Jadi pejabat juga bisa kaya kan, jadi presiden apalagi ya kan gitu kan, politisi juga bisa kaya gitu ya. Tapi ya memang itu juga mungkin salah satunya, orang bilang bebas finansial gitu ya. Tapi kalau misalnya, kalau saya pribadi lebih kebebasan aja mengimplementasikan ide dan pemikiran kita. Jadi kita punya pemikiran ini ya udah implementasikan kan gitu ya. Jadi pada saat kita achieve itu ya, saya kan sama kayak kalian lah. Saya kan dari semester 3 saya udah bikin bimbel gitu ya. Semester berapa itu ya? Semester 6 saya tuh udah manajer kos-kosan loh. Saya 100 lebih saya jaga kos-kosan di kampus itu. Semester 6, semester 7 sampai 8 tuh saya kayaknya udah bangun 6 kos-kosan. Saya udah kontraktor. Makanya saya bujangan, saya udah punya 8 mobil, iya kan? Karena saya udah, ya saya punya ide, saya eksekusi, gitu kan. Tamat 2001, 2002 saya udah bikin CP. CP bersama kita itu CP Global Samudra gitu kan. Jadi ya kita lebih ini aja gitu loh ya. Tapi kita terus kan, misalnya kita bikin workshop, bagus. Kita bikin pabrik, bagus. Sekarang kita bikin sekolah nih, iya kan? Kita juga, ya alhamdulillah nih. Udah dapat muridnya ini gitu kan. Ada yang misalnya muridnya, kita lihat ada perubahan, orang tuanya senang gitu ya. Gitu kan ada kesenangan tersendiri gitu loh ya. Iya betul. Jadi lebih ke situ aja sebenarnya sih, ya kan. Kalau uang tuh kan sebenarnya rezeki mau jodoh udah diatur ya kan. Kita hanya sunnatullahnya kita berikhtiar aja, ya kan gitu. Gitu Linda. Teman-teman lain ada yang mau nambahin bertanya? Baik Pak, dari saya sebenarnya tertarik. Tadi kan di awal Bapak bahas tentang fundamental bisnis ya Pak. Iya. Itu kan sebenarnya itu kan sebagai pondasi utamanya dari sebuah bisnis. Yang saya tertarik ini dari 3 ini yang paling ditekankan dan juga harus ditanamkan buat generasi muda yang ingin memulai bisnis itu terutama di bagian apa Pak? Apakah kita harus belajar tentang dari awal tadi produksi ataukah benar-benar kita yang tadi otodidaknya marketing sama financial, atau bagaimana cara terutama kita itu menanamkan mindset kita itu seorang pebisnis gitu loh Pak. Jadi memang ini bagus nih, pertanyaan bagus nih. Tapi kan gini, kita ini kan menginvestasikan atau anggaplah misalnya merelakan waktu kita kan di bangku sekolah lama ya kan. Bayangkan tuh, kamu dari TK sampai kuliah kurang lebih kan hampir berapa itu? Mungkin hampir lebih 17 tahun kan. 17 tahun kan waktu itu dihabiskan di sana. Padahal sebenarnya kalau sunnah Rasulnya lah ya, kita yang muslim, Rasul itu dari 9 tahun dia udah berdagang, iya kan? Iya kan? Artinya apa? Kalau hanya untuk sekedar berdagang mengerti uang, kamu sebenarnya nggak usah sekolah juga tahu kan, ya kan? Tapi makanya saya ngambil kesimpulan, produksi inilah sebenarnya yang perlu kita sekolahkan gitu loh, iya kan? Coba misalnya lihat negara-negara maju, karena mereka menguasai produksi. Kalau sekarang misalnya trennya kita menyesuaikan hilirisasi gitu loh, iya kan? Makanya sayang aja sih gitu loh, sekolah itu dihabiskan untuk belajar manajemen. Ya manajemen itu kamu sendiri aja, manajemen dirimu ya kan. Kamu bangun jam misalnya 4:30 ya kan. Itu mulai dari diri kita aja dulu manajemen. Kalau manajemen ya kan, saya kan mau ngapain lah kalau habiskan waktu 4 tahun belajar manajemen ya kan. Ya kan, di rumah aja kamu belajar atau dari dirimu sendiri aja kan gitu ya. Tapi kalau produksi itu memang kamu harus belajar. Misalnya kayak ngebangun nih, bagaimana membuat tiang, bagaimana misalnya membuat slope kayak gini kan, misalnya kita harus bangun desain kan. Bagaimana mendesain ini gitu. Itu memang harus kita belajar. Bagaimana produksi lampu yang kecil-kecil ini kan gitu kan. Itu memang harus belajar. Nggak bisa itu tiba-tiba kamu jago, nggak bisa. Iya kan? Kami misalnya bikin pabrik alat penukar kalor.
Ya saya kan harus belajar ilmu termodinamika, harus belajar konduksi konveksi radiasi, harus mendesain strength daripada kekuatan materialnya. Ini nanti ada di sini dok. Ini apa? Dia dokter juga sebenarnya itu. Bagaimana misalnya mengwelded yang bagus, ngelas yang bagus. Kamu misalnya kalau posisi miring harus berapa kekuatannya, strengthnya kan gitu kan. Itu memang kamu harus pelajarin. Nggak bisa itu autodidak. Makanya banyak orang kaya dia hanya menguasai ilmu perdagangan dengan keuangan. Kalau keuangan kan ya namanya ngelola uang kan yang penting uangnya ada kan mudah lah, ya kan? Yang susah itu dapatkan uangnya. Kalau ngelola uangnya itu udahlah, nggak usah sekolah juga bisa itu. Yang penting jangan lebih besar pasak daripada tiang. Udah itu aja. Jangan kamu uangnya 10, kehidupanmu 12, itu kamu bangkrut terus, ya kan? Tapi kalau produksi memang kamu harus belajar. Misalnya gimana cara menciptakan payung itulah, gimana menciptakan kamera itu kan kamu harus belajar gitu loh, iya kan? Makanya saya sebenarnya kalau ke Genjet tadi pertanyaannya harus belajar produksi, iya kan? Jangan tiba-tiba mau belajar cara memutar uang di saham, itu kamu nggak bakalan jadi sesuatu itu, iya kan? Kamu hanya dipermainkan orang produksi aja gitu, ya. Tapi itu kan versi saya ya. Versi yang lain tapi silakan. Tapi bisa saja ya, kan sebenarnya bisnis itu kan kalau kita misalnya udah di level, anggaplah misalnya sudah di level chairman lah gitu ya, kita udah punya bisnis. Sebenarnya kan yang utama itu kamu bisa mencari orang yang bisa produksi. Itu juga bagian daripada bisnis. Nggak mesti sebenarnya kamu misalnya bisa memproduksi kan. Misalnya kan memang nggak semua seperti Elon Musk. Elon Musk misalnya mungkin dia menguasai electrical vehicle, ya kan. Misalnya Mark Zuckerberg dia menguasai misalnya buat Facebook segala macam. Bill Gates dia menguasai software segala macam. Tapi ada juga kan misalnya orang kaya itu misalnya, anggaplah misalnya di kita misalnya kayak Pak Sandiaga Uno, dia kan nggak menguasai tambang batu bara, tapi kan bisa dia kaya dari tambang batu bara. Yang penting juga dia tahu dia nggak menguasai produksi, tapi dia carilah tim dia yang paham tentang produksi gitu loh, ya kan? Karena gini, produksi misalnya kita kan buka kafe, nanti mungkin kita pertemuan berikutnya bisa kita di Dakara Coffee kan? Saya kan nggak ngerti itu cara memasak, ya kan? Ya berarti kan harus saya cari orang yang bisa memasak, ya kan? Nanti kita misalnya sambil jalan lihat tukang itu, kan nggak bisa saya bikin ceker ayam, bikin slop, ya kan? Tapi kan ya harus saya cari orang yang bisa. Tapi itu tadi knowledge untuk produksi itu minimal kita tahu gitu loh. Iya kan? Iya harus tahu. Menurut saya, misalnya material nanti kan bedakan besi 13 ulir dari satu toko dengan toko yang lain itu berbeda. Kalau kita nggak tahu ya ditipu melulu kita kan gitu. Gitu loh ya. Nanti sambil jalan, makanya saya bawa kalian ke sini biar ada sedikit juga pemahaman. Kan kalau ini juga misalnya bangunan, kan ini kita kan hampir 1 hektar. Kalau saya borongkan ke pemborong, besar banget biayanya. Tapi karena saya yang borong sendiri, ya bisa kita reduce sampai 20-30% gitu loh, ya kan? Gitu loh, ya kan? Jadi makanya misalnya bikin jam inilah. Kan kalau sederhananya orang pabrik paling-paling hitung material aja. Betul. Iya. Saya kan pernah bikin heat exchanger, saya hitung material aja. Makanya bisa kita achieve untung 800%. Karena kita menguasai teknologi gitu loh. Tapi kalau pas modal dasarnya material aja. Cuma memang di awal-awal investasinya adalah mesin misalnya CNC-nya kita segala macam gitu loh ya. Tapi kan kalau kita misalnya udah break even itu istilahnya mesin-mesin segala macam, ya selebihnya kita untung aja gitu. Makanya saya sering sampaikan, kalau mau kaya kamu berdagang lah, ya kan? Tapi kalau mau kaya raya kamu harus punya pabrik. Jadi kamu harus berproduksi gitu loh. Gitu. Ceklah orang-orang kaya itu 9 naga, 10 naga, 15 naga itu pasti dia punya pabrik, dia punya mesin pencetak uang gitu ya kan. Ya gitu rata-rata. Kan boleh dong kita bermimpi kan gitu. Mungkin berikutnya teman-teman ada mau nanya lagi? Sambil minum kopi kita ya. Ya, silakan sambil minum. Oke, baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Berbicara tentang bisnis memang sungguh kompleks gitu Pak ya. Dan di sini tuh kita sebagai generasi muda itu kan namanya bisnis itu nggak ada penjamin ya Pak. Jadi selain itu kita kayak tadi yang Bapak jelasin, kita freedom gitu kan. Jadi kita bebas untuk mengatur waktu, bebas juga untuk menerima income juga mungkin ya Pak. Tapi yang akan yang saya pertanyaan itu yang utamakan di sini tuh bagaimana sih Pak cara Bapak tuh untuk dengan tidak kepastian itu, dengan yang tidak ada kejelasan itu, Bapak tuh bisa tetap istiqomah sampai sekarang tuh Bapak bisa meng-create sebuah sistem dari mulai tadi coffee dari segala macam gitu kan Pak, membuat sebuah sistem ya gitu kan, dari pendidikannya dari hulu ke hilirnya gitu Pak, produksi segala macam itu bagaimana sih Pak? Itu iya, bagus itu pertanyaannya tuh. Kan tapi kan gini loh ya. Itu kan kembali lagi mindset sebenarnya. Makanya itu
mindset itu penting, makanya kita kasih brand kita Entrepreneur School. Kalau lah misalnya dianggap bekerja di sebuah perusahaan atau ASN itu misalnya menjadi yang lebih sustain, ada juga negara yang bubar ya kan, ada juga perusahaan yang bangkrut ya kan. Masalahnya nanti takutnya bangkrut juga pada saat Anda usia 50 tahun. Lebih nggak pasti lagi hidup Anda kan gitu ya. Jadi sebenarnya kita kepastian itu kita achieve sendiri aja. Iya kan? Makanya saya kan ke tim kan kita di Dakar. Makanya sekarang bagus tuh Prabowo tuh. Apa istilahnya dia bilang? Negara ini adalah negara kita, apa istilahnya itu? Ada bahasa Inggrisnya itu ya. Jadi saya juga ke teman-teman di Dakar Group itu saya bilang, ini perusahaan kita. Saya paling-paling berapa tahun lagi lah umur saya bilang ya kan. Ya tapi yang menjadikan ini, makanya saya yang bagus-bagus jadikan aja direktur kan gitu ya. Tapi yang membuat ini sustain adalah kita gitu loh, ya kan. Ini juga perlu keyakinan kita atau kemampuan manajemen kita sebagai leader gitu loh. Makanya jangan kalau saya sebenarnya berusaha tidak menyebut karyawan, menyebut tim. Karena nggak mungkin juga saya bisa ngerjakan semua. Ini misalnya nih pekerja bangunan tukang kenek ini. Kalau kita nggak bisa mengkrit atau menjadikan dia sebagai pekerja yang betul, ya kita pergi tidur dia, ya kan? Betul. Kita suruh misalnya kamu ikat ya, nggak dikatnya, ditutup aja sama dia, ya kan? Ya kan? Tapi di sini memang apa istilahnya itu urgensinya leadership. Dan kita punya mindset memang untuk memimpin dan menggerakkan tim. Memang itu nggak mudah, Adinda. Tapi yakinlah, saya sih yakin gitu ya. Mungkin di 5 tahun pertama kamu, atau mungkin 1-2 tahun pertama lah, kamu memang pasti akan ragu-ragu gitu loh ya. Ya tapi pelan-pelan kamu ciptakan itu. Saya kan juga dulu sama lah itu pasti. Apalagi kadang-kadang circle atau keluarga kita nggak mendukung. Kamu nanti tiba-tiba kamu sakit mau gimana? Ya memang tadi sebenarnya itu membuat bisnis itu adalah membangun sistem. Jangan kamu hanya pindah kerja gitu. Kan ada orang itu, saya berbisnis, tapi sebenarnya dia bukan berbisnis. Dia sebenarnya pindah kerja aja karena dia bangun toko, semua tergantung sama dia. Jadi kalau dia sakit tokonya tutup, ya kan? Tapi kita harus membangun sistem. Kita harus percaya sama tim, ya kan? Saya tuh bujangan, saya udah punya tadi, saya punya 8 mobil. Saya itu nggak pernah tinggal di kos-kosan saya. Saya masih kos waktu itu kan. Tapi saya percaya sama supir. Supirnya si abang-abang itu saya datangi. Saya dulu juga punya tambal ban. Saya masih bujangan dulu. Saya udah punya toko-toko sembako itu. Jadi setiap pagi saya briefing, gini loh bang, gini loh. Kadang-kadang jauh usianya di atas kita kan. Kita ini kan sama-sama berjuang, gini. Memang itu perlunya leadership. Makanya saya bilang, selama kalian sekolah jangan belajar aja kerjanya. Berorganisasi itu juga bagian daripada keberhasilan di masa mendatang gitu ya. Jadi ya memang pebisnis itu ya harus manusia yang paripurna lah. Ya, jadi jangan hanya ilmu produksi juga aja gitu ya. Tapi harus punya istilahnya leadership yang kuat untuk menggerakkan tim ini. Karena gini, kalau kamu nggak punya leadership yang kuat, mau misalnya karyawan 10, 20, 30, mau 1000 pun nanti, akhirnya kamu sendiri yang harus taken. Ya, untuk apa punya banyak karyawan? Iya kan? Kan gitu ya kan? Prinsipnya kan gitu. Tapi memang nggak mudah juga untuk membuat orang itu istilahnya menjadi hebat itu atau menjadi sadar. Makanya kita di Dakar itu kita buat jalankan 5K. Saya selalu bilang gitu. Kita ada istilahnya kejujuran, kedisiplinan, kebersihan, ya, kekompakan, komunikasi yang baik. Kita bangun sistem aja. Sekolah ini kita punya formula istilahnya jalankan istilahnya 4E. Kita punya rumus ya 4E baru 5C 3B sama 5K. Jadi kita itu punya rumus 4, 5, 3, 5 gitu. 4, 5, 3, 5. Jadi itu aja udah. Jadi harus istilahnya apa? Sekolah ini harus orang enjoy, harus orang easy, harus orang nanti excellent, harus menjadi earn gitu loh ya. Dan kita harus ajarkan nih semua tim sama anak-anak juga harus dia punya critical thinking yang bagus, iya kan? Kreatif, komunikasi, kolaboratif, baru dia nanti harus punya karakter. Karakternya kalau di sini kita tanamkan dia harus berkarakter Islami, berperilaku mandiri, berjiwa pengusaha gitu loh. Jadi itu tuh poinnya itu. Sebenarnya keraguan-keraguan itu bisa kita ciptakan, iya kan? Nggak ada jaminan itu. Banyak juga. Saya kan udah 47 umur saya. Banyak juga kawan-kawan saya yang dipecat juga dari perusahaan, ya kan? Iya kan? Lebih nggak pasti lagi hidupnya, iya kan? Iya kan? Itu kamu yang menciptakan itu. Kamu di perusahaan juga kalau nggak benar dikeluarkan juga. Emang ada jaminan? Iya kan? Nggak ada juga. Betul. Tapi kalau kita menciptakan diri kita performa, ya orang lain akan mencari kita gitu loh, iya kan? Perusahaan juga akan merawat kita biar betah kan gitu kan? Gitu loh. Atau misalnya perusahaan, saya kan juga gitu lihat orang nih, ini udah dia aja lah direkturnya. Saya kan
ngapain lagi saya kan gitu kan. Nah, gitu loh. Jadi itu memang penting itu. Makanya saya bilang mindset itu harus dibangun dari sejak dini. Jadi itu penting. Makanya itu apa istilahnya itu ya? Orang kalau misalnya yakin kaya, insya Allah itu jadi kaya. Tapi ada orang itu kan nggak yakin dia jadi orang kaya. Keyakinan aja nggak punya, gimana mau tercapai cita-citanya ya kan? Ya nggak? Kan gitu ya kan? Nah, gitulah kira-kira Dinda ya. Tapi pasti ada cuma saya kan sudah melewati fase kehidupan. Iya kan? Saya kan ya usia saya kan bukan lagi muda sebenarnya kan, di tengah-tengah lah gitu ya. Tapi memang itu pasti, terutama orang tua itu juga gitu. Nggak yakin dia, udahlah kau jadi ini aja lah, nah nanti susah kau itu katanya kan. Nanti kau sakit, ya kan? Nah, macam-macam kan gitu kan? Itu macam-macam itu. Makanya akhirnya banyak juga, saya kan dulu gitu dari mahasiswa saya udah bisnis, bangun tim 1 2 3 kabur, ya kan? Bangun tim 1 2 3 jadi ini lagi 1 2 3. Ya udah nggak apa-apa, itu kehidupan gitu loh. Ya tergantung. Makanya misalnya angkatan kami berapaan ya? Paling terhitung juga kan yang jadi pebisnis kan gitu ya. Itu tergantung kita itu. Makanya nih kalian nih berapa nih sekarang? 6 ya? 6. Nah, enggak lah misalnya udah 7 6 kali itu berarti udah 40-an lah yang menti saya di bisnis. Saya nungguin juga sebenarnya nih, ya kan? Siapa nih yang bisnisnya? Tapi adalah 1 2. Bang, aku udah lagi ngerjain ini. Oke. Kayak kemarin ada satu tuh yang memiliki keberapa ya? Oh, tapi ada satu lagi tuh sebenarnya itu bagus itu. Yang sekarang yang ekspor pinang apa itu siapa namanya itu ya? Kemarin Pak Rektor saya lihat promosikan itu. Itu dulu dia kan datang ke saya itu dia udah ekspor ikan ke Australia kan. Sekarang dia terus. Tapi saya bilang gitu. Saya bilang saya sebenarnya tidak terlalu merekom bisnis ekspor keluar ya, karena saya lihat background dan ini kamu. Tapi kalau kamu yakin itu dan kamu misalnya berjuang di situ, jalan aja, saya bilang. Iya kan? Itu dan masalahnya gini loh ya, kadang-kadang ya. Kan usia produktif kita itu kan sebenarnya ya menurut saya itu under 40 lah ya, di bawah 40 lah ya. Kalau kayak saya ini sebenarnya udah nggak terlalu mungkin ya kalau otak sih masih jalan terus, fisik kan udah nggak kuat. Makanya sebelum 40, bahkan kalau saya itu dulu nggak mungkin lah kamu tuh nggak bisa berbisnis. Maksudnya nggak mungkin lah bisa berbisnis tanpa modal kan gitu kan? Betul. Ya bisa sih, tapi ya sekejik lah kan gitu ya. Ya nggak masalah kita mau ajak misalnya cari investor, mau ke bank, ya kan nggak masalah. Yang penting spekulasi didasari kalkulasi gitu loh ya. Saya kan nggak mungkin juga, orang tua saya bukan orang tua yang mampu ya kan. Saya ya harus pinjam ke investor, ini kan gitu ya. Tapi kan pada saat kita bisa yakinkan bisa kita achieve, investor itu yang datang sendiri, ya kan. Itu kehidupan itu, ya kan. Nah, gitu loh. Gitu ya, Rida ya. Itu pertama harus yakin dulu. Sama misalnya kayak mencintai seseorang, ya kan. Karena kalau kamu yakin dia suka sama kamu kan, makanya kamu kejar terus, ya kan. Hujan juga enggak lah, pakai payung bisa, ya kan. Ya malam-malam juga bisa lah kan. Ada ini, ada apa? Ada ini, cara mencari solusi. Karena udah keinginannya udah kuat, ya kan. Tapi karena ragu-ragu, udahlah nanti dia nggak suka sama saya, nanti dia dimarahin orang tuanya lagi. Ya nggak bisa itu ya. Jadi jangan kita menyerah sebelum ini, berjuang aja terus. Dan kita harus tahu kan, apalagi yang muslim ya, manjat dah wajat dah, ya kan. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil kan. Tuhan kan nggak mungkin membiarkan kita apa istilahnya itu nggak achieve kan gitu ya. Tapi kan jangan-jangan kita di ini dulu, sama kayak kadang naik kelas lah. Sebenarnya bisa dari semester 1 semester 2 nggak ujian dulu, iya kan. Kuliah itu kan sebenarnya ujian terus itu. Udah gitu kita bayar lagi kuliahnya, tapi ujian gitu loh ya kan. Ya kan? Iya benar. Ngapain gitu loh ya kan? Gitu loh kira-kira ya. Tapi itu mungkin sekarang kamu oke ya, benar juga kata abang ini ya. Untuk mempertahankan itu cari circle-nya gitu loh. Jangan kamu mau pebisnis, circle-mu semua orang bekerja. Ya jangan jalan pebisnis kamu itu. Karena kamu malah disalah-salahin terus, ya kan? Saya dong ini gini gitu, ya kan? Nah, circle itu penting. Makanya saya bilang, saya ke anak saya bilang juga, udahlah kamu masuk HIPMI ya, untuk pemikiran biar future ke depan kamu masuk HMI, saya bilang ya kan. Nah, itu juga betul, masuk HIPMI ya kan. Nah, kita kalau di alumni ini abang ini juga nih, Akademi ABC, kita ada alumni pengusaha HIPB sebelah, saya wakil ketua umumnya gitu kan. Nah, masuk ke circle itu. Jadi masalah itu pasti ada aja. Mana ada masalah yang nggak ada masalah? Tidur aja ada masalah ya kan. Nah, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Jangan masalah itu dihindarin, tapi diselesaikan gitu loh. Pasti ada aja. Tidur aja juga masalah itu. Punya uang banyak juga bisa mencumber masalah itu. Ya kan? Ya nggak? Tiba-tiba kamu dapat uang 1 triliun misalnya. Masalah juga itu.
di mana ya simpannya uang ini ya gitu. Mau investasi kemana nih ya? Itu hidup ini memang masalah, ya kan? Tapi kalau masalah itu dianggap ya anggap aja lah ini udah ada solusinya ini kan gitu kan. Kita enteng aja menjalaninya. Gitu kira-kira Indah ya. Gitu mau nanya nggak? Boleh. Bapak izin bertanya. Dari berdasarkan penjelasan yang Bapak jelasin bahwa setiap tim yang Bapak buat itu pasang surut ya. Ada aja 1-2 orang yang istilahnya tereliminasi dan terbentuk tim yang benar-benar mau berbisnis bersama atau tim yang terbaik lah. Nah itu tuh bagaimana sih Pak menyikapi hal tersebut? Misalnya tim yang udah benar-benar kita percaya, udah kita serap banget ilmunya itu, biar kita sama-sama jaga biar timnya tuh benar-benar loyal lah ke kita, biar mereka tuh nggak keluar gitu loh Pak. Dan cara menyikapi pribadinya gitu biar kita sebagai leader itu kayak nggak galau menghadapi hal yang seperti itu gitu loh Pak. Iya. Saya sebenarnya punya 5 tips untuk jadi pebisnis itu. Tapi nggak usah kita bahas semuanya, nanti habis waktunya kan. Dan tip yang terakhir itu ada ilmu Tuhan, ilmu penutup. Iya kan? Kita kembalikan lagi ke yang di atas. Mau jodoh, rezeki udah di tangan Tuhan ya kan. Nggak usah lah misalnya tim atau karyawan. Istri aja bisa berganti ya kan. Kok jadi pusing kali kan gitu ya kan. Iya kan? Iya nggak? Iya kan? Misalnya ada karyawan yang mau keluar. Ya udah kita kalau udah berusaha, udah sesuai SOP, mau gimana? Istri aja nanti bisa kita ini kok. Saya udah mengalami juga, anak saya juga bisa meninggal kan itu ya kan. Padahal masih kecil, harus lagi bagus-bagusnya gitu ya. Kita harus kayak gitu memang. Kalau saya sih gitu, ilmu Tuhan, ilmu penutup. Tapi kitanya yang nggak boleh menyerah gitu loh, ya kan? Anggap aja kayak pepatah itu, hilang satu tumbuh seribu gitu loh kan. Ya makanya saya bilang, tapi kita jangan juga sumber masalah gitu loh ya. Tapi kan memang makanya saya kan tujuan saya mendidik gitu loh. Makanya saya bilang kalau ada karyawan baru masuk ke kita 3 bulan harus jadi pintar. Kan hidup itu kan pintar. Kamu di sekolah udah pintar tuh. IPK saya kan rata-rata di atas 3 kan. Nah itu pintar. Tapi nggak cukup sekedar pintar kalau dunia kehidupan. Kamu harus cerdas, ya kan? Pintar itu udah modal, tapi harus cerdas. Cerdas itu nggak cukup di dalam bisnis. Kamu harus cerdik, ya kan? Cerdik itu sebenarnya nggak cukup juga. Kamu harus orang yang beruntung, orang yang lucky man gitu ya. Gimana caranya? Ya kamu harus dekat dengan Tuhan. Karena semuanya dia yang kontrol. Iya kan? Powernya kan di dia. Kita udah berusaha nih. Teng. Dijadikannya apa? Hilang semua. Iya kan? Ya, Pak. Makanya kita harus iringin aja dengan itu. Makanya kita siap, saya dari rumah melangkah gitu ya. Niatkan aja. Misalnya saya bangun perusahaan, bangun tim, niatkan aja memang untuk lillahi ta'ala. Udah gitu loh. Kita berserah diri kepada yang di atas. Makanya saya sering sampaikan tuh, ya ilmu Tuhan, ilmu penutup aja. Kalau kita seperti itu, ya plong aja gitu loh. Saya nggak terlalu takut, ya kan? Apalagi saya memang aslinya kan ada orang susah. Makanya saya sering sampaikan, kalau saya balik lagi ke Medan modal pakaian impas, karena saya 2 datang modal pakaian, ya kan gitu, ya kan? Tapi kan itu, saya kira tim itu istilahnya itu apa ya? Kita apa istilahnya itu egaliter aja gitu loh. Dan kita apa istilahnya itu metokrasi apa? Kita istilahnya menilai tim itu berdasarkan kinerja aja. Nggak usah ada subjektivitas gitu loh, ya kan? Kalau kita by objektivitas itu pasti dia juga nggak mungkin ya ada juga lah. Nah, apalagi sekarang kan, apalagi saya aslinya kan orang Medan ya, temperamen kita naik, suara kita agak naik tinggi, nah ngambek dia, ya udahlah berarti dia nggak paham ya. Tapi sebenarnya kalau dia paham, kan kita tegur dia pada saat salah. Kalau betul kan nggak, kita juga achieve kan gitu ya, gitu loh. Itu ini ya, pasti memang itu. Tapi kalau kita takut ke situ, akhirnya kita jadi nggak objektif. Sehingga ke tim itu kita bukan lagi berdasarkan kinerja. Itu nanti menjadi sumber masalah. Kenapa dia bisa gitu, dia nggak diapain Pak? Saya kan ini masalah lagi nih. Kalau cuma 2 karyawannya, kalau 100 jadi sumber masalah semua tuh, ya kan? Metokrasi gitu ya. Jadi kita harus ciptakan itu, ya kan? Tapi kalau dari situ akhirnya, ya kita memang kalau kita kerja bagus ya baik ya udah, chipnya dapat kan gitu. Nah itu, jadi kita memimpin juga plong gitu loh. Itu penting itu. Ya. Karena itu yang terjadi kadang-kadang di birokrasi di ASN kan, sukses tidaknya itu bukan berdasarkan kinerja, ya kan? Entah PDKT lah apalah, itu yang membuat tim itu istilahnya itu tidak bisa kompak dan segala macam gitu ya. Nah, itu saya kira penting itu. Tapi memang itu makanya kalau kita sederhanakan ya, saya sering sampaikan juga ke adik-adik yang lain, kalau kita sederhanakan sebenarnya menjalankan bisnis itu minimal kita punya 2 skill.
skill yang pertama itu sebenarnya human capital allocation gitu ya. Jadi bagaimana membangun tim, apa segala macam, menempatkan tim kan gitu ya. Memang ada orang itu, ya namanya di tim itu kadang-kadang dia pun misalnya resign bukan gara-gara kita kadang-kadang. Di antara mereka juga ribut gitu loh, iya kan? Nah, itu kita harus bisa baca tuh, iya kan? Jadi kalau ini nggak cocok, ya ngapain kita adu-adu? Ya udah, misalnya geser ke sini, ini ke sini, biar mereka saling senang aja kan gitu ya kan? Baru financial capital allocation. Kita kan harus tahu ini saya lagi ngebangun. Oh ini, makanya saya bilang orang keuangan terus dikontrol ya kan. Jangan nggak kita atur istilahnya penerimaan dan pengeluarannya. Itu nanti kita kolaps sendiri kan gitu ya. Nah, itu sebenarnya banyak lah yang dibutuhkan tadi. Tapi yang dua itu minimal memang harus jalan. Lihatlah misalnya Konglo itu, dia kenapa sih misalnya dia santai-santai tapi dia jalan? Karena dia punya kemampuan membangun tim. Jadi udah ada 1000 atau sekian yang bekerja untuk perusahaan itu gitu loh. Itu emang nggak mudah itu. Itu makanya itu alami itu. Kalian harus ya istilahnya sadar bahwa itu memang by proses, butuh proses. Nggak mungkin tiba-tiba kamu orang percaya sama kamu kan gitu ya kan, nggak mungkin ya kan. Tapi apapun itu semua pasti evidence based. Orang akan lihat seperti apa sih itu perlakuan saya terhadap tim atau misalnya karyawan gitu kan. Ada juga dulu yang saya tim saya bisnis. Setelah sekian tahun datang lagi, bang aku benar juga. Boleh nggak gabung lagi katanya? Ya boleh aja, nggak masalah sih kan. Boleh aja kita buat lagi yang baru, ya kan? Gitu, itu tuh biasa itu, ya kan? Gitu kira-kira, Rina. Siap. Sambil diminum ya. Ayo. Mau nanya bang? Boleh. Oke, mungkin kalau dari saya Pak tadi kan disampaikan Bapak ada mungkin nilai-nilai yang dipegang oleh Bapak untuk membangun perusahaan Bapak ini ya. Tadi ada 5C apa 5E itu mungkin boleh dijelaskan Pak? Oh iya, saya sih gini. Makanya saya kadang-kadang membangun tim itu juga nggak semua orang pintar. Jadi harus ada yang pintar, harus ada yang loyal, ya kan? Harus ada istilahnya itu yang jujur gitu loh. Makanya saya tuh yang pertama itu kejujuran. Membangun pintar bisa lah, ya kan? Saya bisa lah bikin kamu pintar, ya kan? Tapi kalau nggak jujur, itu kadang-kadang udah bawaan lahir, ya kan? Susah gitu loh. Membuat orang itu kadang-kadang tuh jujur tuh susah. Kalau membuat pintar tuh bisa lah ya. Bisa kita training dia apa segala macam kan gitu ya. Baru yang kedua itu menurut saya itu kedisiplinan. Dan ini juga lah sebenarnya yang dipegang oleh tentara gitu. Makanya tentara itu kenapa relatif sukses dimanapun dia berada? Karena disiplin. Sebenarnya tentara itu kan gak ada demokrasi. Coba lihat misalnya kayak Vietnam, China itu gara-gara disiplin. Makanya saya ambil disiplin gitu. Kedisiplinan itu yang pertama. Dan itu memang nggak mudah membuat orang disiplin itu. Untuk diri kita pun kadang-kadang nggak mudah. Makanya kadang-kadang kita butuh tools. Misalnya saya mau bangun jam 4:30, ya saya harus pakai alarm untuk mendisiplinkan diri saya kan gitu ya. Nah, itu kadang-kadang memang pada akhirnya kan hidup ini butuh teladan kan gitu ya. Nah, itu jadi kedisiplinan. Baru yang ketiga kebersihan. Ya pokoknya saya tuh pingin dimanapun bersih gitu loh. Entah mau di kantor, entah mau di rumah, entah mau di mana, di ruang kerja apa gitu loh ya. Itu memang karena saya pikir gini, pada akhirnya kan kinerja itu optimalisasi itu juga dari bawaan perasaan kan. Coba ya kan, kalau kamu misalnya datang ke ruangan udah kotor, udah berantakan, perasaannya langsung down kan gitu ya. Sama misalnya kayak suami lah, tiba-tiba datang rumah lihat istrinya udah kunyah apa, itu langsung down tuh ya kan. Karena kan ada orang itu rumahnya nggak besar, tapi bersih. Kita langsung, oh iya ya. Jadi makanya saya terutama udah karakopi apa di sekolah ini saya perhatikan banget kebersihan. Coba kamu yang bersih lah. Saya kadang-kadang tuh kalau saya kemana, saya cek dulu kamar mandi ini gimana. Ini bersihkan lah. Ya kan, ke sekolah juga gitu ya. Karena menurut saya itu kalau dirinya bersih, tempat usahanya juga bersih, ya kan. Saya kebetulan S3-nya juga sebagian di Jepang ya. Ya saya lihat, ya orang di luar itu juga menjaga kebersihan kan gitu ya. Baru yang keempat itu, ya saya bilang kan tadi itu adalah sebenarnya komunikasi gitu ya. Saya sebenarnya punya formula sendiri gitu ya, bahwa bisnis itu sama dengan sebenarnya buka kurung ya, value dikurang price dikali communication. Apapun bisnisnya kalau nggak dikomunikasikan, misalnya kayak gini, punya Dakara Kopi, kalau kita nggak promosikan ya nggak bakalan orang tahu, iya kan. Makanya di sini kita nih punya sekolah, punya anak-anak kita berprestasi harus dipromosikan. Makanya kita buat juga termasuk Dakara TV ini kan bagian dari promosi, iya kan. Orang nggak tahu gitu loh, omongan kita ini nggak bakalan didengar oleh cucu kita kalau kita nggak sampaikan, iya kan. Makanya ini kan akan mungkin nanti kita jadi almarhum pun kan masih ditonton ini ya kan. Nah, itu komunikasi kan, bentuk komunikasi. Cuma memang harus kita ciptakan dalam bentuk tools misalnya podcast gitu ya. Baru yang terakhir itu kalau udah komunikasi yang baik, menurut saya itu kekompakannya juga penting. Ya, kita kan harus jadi super team, jangan superman gitu loh.
Karena Superman itu sebenarnya nggak ada itu, iya kan? Tapi harus super tim. Jadi makanya saya bilang 5 ini menurut saya kalau dijalankan, insya Allah lah, saya sering sampaikan. Mungkin nanti akan ada Universitas Dakara kan gitu ya kan? Kalau ini generasi penerusnya istilahnya bisa menjalankan ini dengan bagus kan? Itu kira-kira menurut saya Linda, filosofinya ke sana gitu ya. Jadi memang harus kan gini loh ya. Apa sih yang membuat pejuang itu dulu siap untuk istilahnya berjuang, bertarung? Karena ada kata-kata jihad. Jadi di dalam tim itu pun dia harus menciptakan itu. Makanya coba tentara itu, kadang-kadang mereka mau berangkat perang, kan ada yel-yelnya kan. Itu saya memotivasi itu, ya. Makanya saya Dakar juga saya anggap aja tuh yel-yel. Semua harus ini ya, jujur ya, disiplin ya, bersih ya kan. Komunikasi yang baik, kompak gitu. Itu juga harus diciptakan tuh. Jadi dalam kalau misalnya Pak Erick Thohir sekarang misalnya BUMN dia bilang akhlak kan gitu ya. Nah, itu kan menjadi apa istilahnya itu kesini dong gitu ya. Jadi harus kita buat kayak gitulah biar mudah kan menjalankan tim ini kan gitu kan. Kan makanya saya tinggal suruh aja tempel di setiap dinding, tempel di setiap pintu masuk ya kan nggak susah gitu ya kan. Karena itu tadi kadang-kadang membangun bisnis itu kan kita membangun sistem gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Yuk sambil minum ya. Teman-teman lain ada yang mau ditanyain lagi? Ya, kalau nggak ada kita keliling sambil keliling, ya kan? Mau tanya lagi? Oke. Mungkin tadi yang barusan Bapak sampaikan, saya jadi tertarik yang bertanya terkait ini Pak. Kan tadi dari yang Bapak sampaikan produksi itu menjadi yang paling penting ya, iya. Bapak. Tapi ketika sudah berjalan bisnis sampai saat ini, kira-kira masalah dari sektor mana tuh Pak yang paling muncul atau paling sering Bapak hadapi, apakah memang dari produksi atau dari finansial atau dari manajemennya lah ya. Kalau misalkan itu bagaimana cara menanganinya itu Pak dan bagaimana? Iya, itu memang juga pertanyaan yang bagus tuh. Jadi gini loh, saya kan orang engineer juga. Saya kebetulan juga di insinyur itu saya udah IPU ya. Saya levelnya tinggi lah, insinyur profesional utama. Dulu insinyur itu hanya disuruh berproduksi. Mungkin tahun 70-an, ya pokoknya kamu produksi lah bisa buat gitu ya. Tapi naik lagi levelnya. Kamu bisa produksi, harus yang bisa dijual, gitu loh. Makanya misalnya orang Eropa, misalnya bikin mobil, saya Jerman bikin mobil BMW, Mercy, ya kan? Atau misalnya orang Eropa, Itali, misalnya bikin apa, Ferrari atau apa Bugatti segala macam gitu ya. Tapi orang Jepang berpikir sama orang Korea, harus bisa dijual, ya kan? Nah makanya dia buatlah barang mobil yang bisa dijual kan gitu. Nah sekarang trennya lagi Elon Musk dan lain-lain bisa dijual harus yang ramah lingkungan. Karena setiap dekade itu ada problemnya kan. Makanya muncullah electrical vehicle. Memang pada akhirnya kita juga bisa harus adaptif ya kan. Nah, kan misalnya kita di kampung dulu orang tahu yang ngopi kan pakai gelas. Ternyata orang kan mau jalan-jalan. Ya kasihlah botol ya kan. Ya, mungkin nanti di setiap ini lain lagi tuh masalahnya gitu loh. Ya, maksudnya tuh gini, di setiap masjid itu memang pasti ada keinginannya, ya kan? Ya kita memang harus imbangin itu gitu loh, ya kan? Saya sekarang sekolah, makanya kita sekolah ini kan banyakin tempat-tempat nanti orang foto-foto. Karena sekarang ibu-ibunya juga senang sekolah yang bagus itu menurut dia, yang banyak tempat fotonya, spot foto, kan gitu ya kan? Nah itu kita harus adaptif memang. Jadi ya prinsipnya apa ya? Makanya tadi kan saya bilang ada 3 yang utama di bangun bisnis itu kan. Yang berikutnya itu kan mungkin salah satunya lagi ada R&D, research and development gitu loh. Makanya kalau saya R&D pribadi saya sekolah terus, ya kan? Gitu loh, ya kan? Jadi kan kita sekolah itu kan sebenarnya kesempatannya kan banyak, ketemu orang-orang yang hebat, ketemu dosen-dosen yang hebat. Anggap aja kita R&D. Dan jangan salah, ada orang itu kadang-kadang R&D dianya sendiri nggak di R&D. Jadi nggak nyambung sama timnya gitu loh. Timnya sebenarnya udah punya tahu masalah ini, dianya sendiri nggak tahu. Akhirnya dia nggak bisa memutuskan secara tepat kan gitu loh. Nah jadi pasti masalah itu nambah aja terus itu. Yang penting kitanya adaptif aja menurut saya, ya kan? Ya tapi memang pada akhirnya kalau menurut saya sih kita balancing aja, ya. Karena misalnya kita produksi terus. Contohnya lah misalnya, saya misalnya buat kos-kosan ya, atau misalnya kita produksi mesin. Ya orang nggak beli, misalnya sekarang dibutuhkannya misalnya pompa, ngapain kita produksi misalnya bajak gitu loh, iya kan? Misalnya sekarang udah ada power tracer,
nggak ada lagi orang jual sabit, ya kan? Masa kita produksi sabit terus nggak ada lagi pembelinya kan gitu kan? Nah itu juga harus kita sesuaikan dengan market gitu. Makanya bisnis itu sebenarnya kan ada dua cara. Satu, kita membentuk market. Yang kedua, buy market. Biasanya yang paling up to date itu kita buy market aja. Makanya di situ perlunya R&D. Anak-anak itu butuhnya apa, market itu butuhnya apa gitu loh. Jadi makanya ya walaupun kita misalnya ini sekali-kali dengarlah podcast orang, dengarlah misalnya penjelasan Ibu Sri Mulyani, penjelasan Kadin apa kan gitu kan. Nah, itu kan kita membaca market gitu loh, ya kan. Orang misalnya sekarang lagi senangnya anaknya dijejali ilmu entrepreneur. Ya, ciptakanlah sekolah yang kayak gitu loh. Jadi kita kan harus membaca market juga ya. Karena itu memudahkan kita harus nyambungkan antara market dengan produksi. Walaupun marketingnya jago, yang diproduksi udah nggak. Misalnya contohnya model celana sekarang kan udah abang kan udah mengalami muter-muter model itu kan. Ada yang runcing lah, ada yang melebar lah kan gitu kan. Sekarang orang lagi model runcing kan kayak gitu kan. Nah, makanya saya kadang-kadang tuh celana itu di rumah akhirnya main-mainkan aja kakinya. Kan nanti ada pasiennya melebar di bawah kan. Nah, datang ke tukang jahit, atasnya masih bagus kan. Sekarang agak menyempit di bawah, ya kan tukang jahit lagi. Sekarang kita produksi yang masih melebar, nggak ada yang mau beli. Sejago apapun marketingnya mau habis dia ngomong berbusa-busa. Orang lagi trennya nggak gitu, ya kan? Saya sekarang sepatu lah. Sekarang kan orang rata-rata kemana-mana juga udah mulai nggak kulit agak ditinggalin kan gitu kan? Ya produksi yang kayak gitu. Nah itu juga penting. Ya kalau keuangan, saya kira sih prinsipnya gini lah. Yang penting kamu hitung standar orang bisnis kan pasti ada BC rasio, apa namanya itu NPP gitu ya, BI rate segala macam. Ya kalau saya sih pribadi selama masih untung, kalkulasinya bagus, sudah jalan aja. Itu kan kalau kamu misalnya dana internal nggak cukup, bisa pakai finance atau perbankan segala macam, atau cari investor gitu, atau cari pemodal gitu ya, atau misalnya bikin joint team. Itu pandai-pandai kita lah, mana yang menurut kita lebih nyaman aja gitu loh ya. Itu biasa itu, nggak mungkin lah berbisnis itu kamu nggak punya utang, ya kan? Itu ya adalah 1-2 gitu ya. Tapi saya kira pastilah, karena kadang-kadang bukan kita misalnya, yang penting kan aset kita masih lebih besar daripada yang kita istilahnya pinjamkan kan gitu ya, atau yang kita pinjamkan gitu ya. Seperti itu biasalah dalam dunia bisnis. Yang penting terukur aja, ya maksudnya. Dan utamanya kan kalau namanya bisnis harus baik kebutuhan, jangan baik keinginan gitu loh ya. Jadi itu juga penting. Jadi misalnya belum perlu ganti mobil, ya ngapain lah pula berutang untuk beli mobil yang bagus kan gitu kan. Tapi memang kalau untuk di bisnis ya kita memang butuh alat ini. Kalau nggak bisa dapat tender ini ya harus kerjakan. Lagi nggak ada misalnya kas internal, ya udah pinjam dulu lah gitu. Atau ajak join dulu lah kawan kan gitu. Itu inilah nanti sambil jalan itu pasti ngikutin sendiri itu mana yang lebih optimal gitu ya. Gitu ya. Karena pasti ada juga masalahnya itu di mana-mana. Maksudnya bukan juga produksi gitu aja gitu loh. Misalnya kami kadang-kadang di pabrik itu kita bikin dice banyak gitu loh ya. Kalau istilahnya apa itu kan cetakan itu kan banyak. Kan misalnya nggak selamanya orang suka yang bulat kan, ada juga orang sukanya kotak ya kan. Ada juga orang sukanya segitiga, ada orang sukanya gambar bintang kan gitu kan. Dice-nya aja yang kita banyakin. Kami kemarin kebetulan klien kami sekarang kan Toyota. Kan kami kemarin ke Toyota tuh kan mereka bikin block engine. Ada block engine untuk misalnya Veloz, Fortuner, Innova. Ya kan pannya dia itu aja. Dice-nya aja dia ganti-ganti gitu loh. Ya kan itu kreativitas di orang produksi lah gitu ya. Gitu. Ini ada orang engineer ini? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya komputer sih Pak. Iya ya nggak apa-apa, komputer juga. Ini juga. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang ingin ditanyain sharing ke Pak Iman. Mungkin kalau nggak ada, untuk mempersingkat waktu Pak, mungkin bisa ngasih kata-kata penutup gitu Pak, buat teman-teman gitu. Siapa tahu ada yang ingin mulai bisnis dan masih takut-takut gitu Pak. Ya baik terima kasih ya khususnya teman-teman mentoring leader ya, Bet7 dan sahabat Dakara TV. Saya kira gini, di dalam menjalankan bisnis itu mungkin yang paling penting itu konsistensi ya, konsistensi sama percaya dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, artinya membangun mindset gitu ya. Dan setelah itu misalnya terwujud, ya Anda misalnya harus punya keyakinan, komitmen ya, kedisiplinan untuk mewujudkannya gitu. Dan saya lebih cenderung karena Anda masih muda ya, mumpung masih muda seperti sekarang itu, istilahnya jangan dulu berpikir untuk menjadi
investor, untuk menjadi main di saham gitu ya. Tapi Anda harus berproduksi gitu loh. Anda harus membuat sesuatu dulu. Minimal Anda buka toko gitu. Dengan Anda membuka toko itu Anda belajar semua, iya kan? Saya paling nggak suka misalnya anak muda itu belum apa-apa udah main saham. Aduh, tahu nggak sahammu itu diputarkan orang lagi yang berproduksi, iya kan? Kamu masih muda, kamu udah memikirkan mau tenang-tenang, kan enak main saham, kita tenang-tenang tidur-tidur. Itu nanti kamu kalau udah tua, ya kan? Karena nggak mungkin lah kamu lebih kaya daripada orang yang berproduksi itu, karena dia pasti sharing ke kamu hanya sebagian yang dari dia dapat, iya kan? Kenapa nggak kamu aja yang jadi produsennya gitu loh, ya kan? Gitu loh kira-kira ya. Mudah-mudahan ini menjadi apa istilahnya itu ya, menjadi mindset yang bagus lah untuk anak-anak muda, khususnya kita di alumni PB Mentoring Leader. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.